tersipu buatku. Hai, selamat sore Sobat 7. Sekarang kita udah jam 5 sore. Waktunya buat Putra nemenin kalian semua di acara Sobat 7 Kepo episode yang ketiga. Nah, hari ini Sobat 7 Kepo nanti kita bakalan join live bareng sama Kang Arman Maulana. Kita bakal ngebahas tema yang bisa dipastikan akan menjadi tema yang sangat menarik nih. Karena kita akan ngebahas tema tentang tetap berkarya saat di rumah. Nah, ini nih, karena kan kita udah masuk ke era new normal dan pasti Kang Arman juga punya pengalaman-pengalaman tentang tetap berkarya saat di rumah aja. Dan nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol tentang karya terbaru dari Kang Arman, rilisan terbarunya nih. Dan buat Sobat 7 semua yang punya pertanyaan buat Kang Arman, kalian bisa langsung aja tanya-tanya via question box yang ada di bawah. Nanti bakal aku tanyain langsung sama Kang Armannya, oke? Nah, aku juga bakal kasih update tentang COVID-19 yang sekarang masih terus jadi perhatian kita semua. Dan kalau aku ngeliat di sosial media, terus juga datang langsung ke beberapa tempat-tempat perkumpulan, terus juga tempat-tempat olahraga, kita sekarang udah mulai masuk ke new normal, dan termasuk normal dalam hal olahraga. Walaupun ada banyak protokol-protokol kesehatan yang harus kita patuhi ketika kita mau olahraga, kayak misalnya lari gitu kan, tetap harus social distancing, physical distancing sama orang-orang, terus juga bersepeda, kita juga bisa bawa masker, hand sanitizer, dan segala macamnya. Sekarang juga udah ada banyak banget orang-orang yang aktif lagi buat main sepeda. Yang tadinya nggak pernah olahraga, sekarang udah mulai main-main sepeda lagi. Ada di CFD yang sebenarnya ilegal, belum resmi, juga udah mulai ramai. Terus juga di GBK di Jakarta kemarin juga udah mulai ramai lagi. Dan sekarang kayaknya aku bakalan ada bisnis baru buat jualan sepeda. Oh enggak, bercanda. Itu cuma bercanda. Karena kita bakal ngebahas hal-hal apa aja yang harus diperhatikan, panduan-panduan selama kita goes di era new normal. Nah, ini dia, aku bakal kasih tahu ke kalian semua apa-apa aja yang harus kita perhatikan kalau kita mau aktif goes lagi saat new normal. Yuk. Yang pertama, perhatikan himbauan pemerintah dan juga daerah yang aman saat adanya COVID-19 ini. Terus juga kita harus tetap jaga kebersihan sepeda, terutama bagian-bagian yang bersentuhan sama tangan. Bersihkan diri dan juga cuci tangan pakai sabun, jangan lupa. Bawa hand sanitizer dan juga handuk kecil, dan pilih masker yang berbahan kain karena biar napasnya lebih aman dan lebih enak buat napasnya. Nah, kalau saat bersepeda, utamakan bersepeda sendiri, nggak usah berkelompok. Dan kalau misal dalam rombongan, ya maksimal 2-5 pesepeda lah, rombongan-rombongan kecil. Terus juga kita bisa pilih jalur yang menghindari keramaian dan juga zona merah dari COVID-19. Jaga jarak kiri kanan antar pesepeda seminimal-minimalnya 2 meter nih Sobat 7. Terus juga jaga jarak depan belakang antar pesepeda juga minimal sekitar 4 meter. Dan jaga jarak, waspada sama kendaraan lain juga selain pesepeda. Dan tetap kita harus mematuhi rambu lalu lintas saat ada di jalan untuk goes-goes semua, kayak gitu, oke? Mungkin banyak di antara kalian yang udah mulai aktif lagi, tadi bisa diperhatiin ya, jangan sampai salah dan juga jangan sampai membahayakan diri kita sendiri, oke? Itu tadi sedikit informasi tentang COVID-19 update. Dan kayak yang udah tadi aku omongin di awal, kalau kita bakalan join live bareng sama Kang Arman Maulana yang udah datang secara virtual lagi-lagi di acara Sobat 7 Kepo sore hari ini. Aku mau bacain sedikit biografi dari Kang Arman. Kang Arman Maulana adalah lead vokal dari grup band Gigi. Dan di masa pandemi kayak gini, ini nggak menghalangi Kang Arman untuk tetap berkarya walaupun ada di rumah aja. Dan kemarin, belum lama ini, Kang Arman udah ngedaur ulang single berjudul Kamu yang dulu sempat dibawain sama Cowboy Junior. Nah, ini ada 2 generasi nih antara Kang Arman dan juga Cowboy Junior. Terus juga kita nanti bakal tahu dan tanya-tanya langsung sama Kang Arman apa sih alasannya nge-cover dan juga meremake lagu Cowboy Junior yang berjudul Kamu. Dan buat kalian yang punya pertanyaan bisa langsung aja isi question box di sini. Oke, aku juga punya video TikTok
ini video yang luar biasa pecah. Tadi Kang Arman nge-cover lagu kamu, aku juga sama temen aku Piala namanya, kita juga nge-cover TikTok lagu kamu itu. Buat yang penasaran gimana, langsung aja nih. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin ini. Oke, itu tadi potongan TikTok dari yang udah kita bikin. Langsung aja, nggak perlu lama-lama lagi, kita bakal join langsung sama Kang Arman. Ada secara virtual pastinya, dan bakal join live bareng sama kita di Sobat 7 Kepo episode yang keempat ini. Waduh. Halo, selamat sore Kang Arman. Halo, sore. Apa kabar Kang? Damang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kang, ini lagi di rumah aja kah atau di mana nih? Kok suasananya sangat studio musik banget ya, anjay? Di rumah. Ya ini di studio, di rumah ada studio karena ya emang banyak banget yang dikerjakan di ini studio. Walaupun studio ini kecil di dalam sebuah kamar yang kecil, tapi sudah menghasilkan alhamdulillah beberapa karya yang dinikmati oleh seluruh Indonesia. Weh, tepuk tangan boleh pemirsa semua. Ini berarti dari studio ini udah ada banyak karya-karya, dan pastinya mungkin banyak juga Sobat 7 yang baru tahu nih Kang, kalau ternyata karyanya itu dihasilkan dari studio yang ada di rumah kayak gitu Kang. Nah, biasanya dapat inspirasi dari mana aja sih Kang kalau nyiptain lagu kayak gitu? Kalau inspirasi sih bisa macam-macam ya. Saya nggak, maksudnya jadi saya bukan saya diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh bukan seorang komposer yang harus mencari mood. Wah, gua harus ke hutan dulu, gua harus menyepi di gunung gitu. Enggak, gue nggak pernah kayak gitu. Emang ya sejalannya aja. Kadang-kadang malah banyak banget lirik-lirik lagu yang ada di Gigi ya, yang diciptain saya tuh justru dari kemacetan waktu di mobil. Gokil. Sebuah kondisi yang sangat tidak nyaman, macet, tapi itu jadi inspirasi ya Kang? Kadang-kadang sangat bisa banget gitu. Jadi malah kadang-kadang sempat kita misalnya dulu anak-anak Gigi ke Bali lu yuk, kita nyewa villa untuk bikin sebuah karya gitu, album dan sebagainya. Kadang-kadang malah dikasih enak, venue-nya keren, malah nggak keluar. Yang ada malah liburan, karya yang ada lo PW aja udah di kamar gini aja. Oke, itu tadi inspirasi bisa datang dari mana aja Kang ya. Nah, ini Kang Arman juga sekarang masih di rumah nih Kang. Kalau boleh kita flashback nih, Kang Arman kapan terakhir keluar rumah? Kalau terakhir keluar rumah sih ya sama lu Trans 7 19 Maret ulang tahun Gigi. Oke, waktu konser yang ada penontonnya itu ya? Yang di Balai Santini 20 Maret udah bener-bener di rumah sampai 3 bulan, tapi 2 minggu kemarin di daerah saya alhamdulillah udah 2 minggu lalu udah bisa Jumatan. Jadi semenjak Jumatan 2 minggu lalu gue udah keluar rumah lagi. Tapi cuman Jumat ya, maksudnya ke masjid aja ya, bukan jalan-jalan, bukan. Jadi udah ke masjid, pulang lagi ke rumah, pulang lagi ke rumah gitu. Itu pun tetap harus ada protokolnya, jaga jarak banget ya. Gue juga mau ke masjid yang daerah saya itu karena emang protokolnya sangat-sangat ketat. Jadi Pak RT-nya tuh bener-bener menerapkan protokol yang sangat ketat banget. Apalagi kalau Jumatan itu bener-bener ketat. Sholat sehari-hari juga sama. Tetap sampai detik ini berjarak 80 cm per orang. Iya, itu sih mungkin yang bisa meyakinkan Kang Arman untuk keluar dari rumah untuk Jumatan. Betul. Juga ya Kang ya. Terus gue juga selalu ganti baju. Jadi gue selalu ganti baju. Selalu gue bawa baju ganti masuk ke rumah, udah baju yang baru lah gitu. Oke, berarti emang wah bener-bener udah, kalau nggak kita yang sadar, siapa lagi ya Kang ya yang mau ngejaga diri kita sendiri gitu nggak sih? Oke. Nah, terakhir keluar waktu ibaratnya Jumatan lah ya, itu kan karena emang ibadah ya Kang ya. Nah, kalau kita udah mau masuk ke new normal, walaupun mungkin ada beberapa hal yang tetap harus di rumah aja, kalau ngomongin new normal nih Kang, kapan kira-kira Kang Arman rencana keluar rumah untuk selain ibadah? Ada beberapa kerjaan yang deket-deket ini udah mulai ada untuk nyanyi, tapi memang sistem streaming. Tapi biasanya kan kita konser virtual di rumah. Sekarang udah banyak tawaran job untuk
streaming di studio. Jadi tidak ada penonton. Oke. Benar-benar cuman kita dan band dan kru doang. Baru di streamingin keluar. Nah, tapi tetap tetap kita dari manajemen juga dengan SOP yang sangat-sangat ketat gitu. Karena kan karena gini, parahnya adalah saya kalau nyanyi nggak mungkin pakai masker kan. Nah, itu ya, dia. Nah, dan sedangkan COVID-19 itu kita tahu semuanya secara umum adalah droplet gitu kan. Benar, dari mulut. Nah, itu orang-orang sekitar kita benar-benar kasih SOP kalau yang tidak memerlukan apa-apa, kalau orang yang tidak perlu ada di ruangan itu tidak boleh ada di situ. Kalau orang yang di situ harus ada di situ, tetap harus pakai masker. Karena buat saya nih pas jreng nyanyinya kan nggak pakai masker gitu kan. Nah, kecuali kalau gua pakai tetap bisa pakai masker terus, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi memang SOP-nya ini banget ya. SOP-nya baju harus ganti juga, terus hand sanitizer di mana-mana dan sebagainya gitu. Oke, berarti emang lebih ketat lah ya Kang ya, protokolnya gitu. Iya, kan? iya. Dan bisa dibilang tanpa penonton langsung ya Kang ya. Betul, tetap tanpa penonton. Karena saya yakin juga izin juga masih agak sulit ya untuk dikeluarkan. Bener. Karena saya kira gini, yang pandemik COVID-19 ini terjadi di dunia, termasuk Indonesia waktu kemarin Jakarta jadi zona merah pertama kali. Ya. Justru yang bisa beradaptasi cepat dengan keadaan itu adalah musik. Makanya banyak konser virtual untuk donasi kan. Beda berapa hari aja udah langsung banyak konser virtual. Karena memang musik yang paling gampang untuk bisa tetap berlangsung. Beda dengan film. Film itu kan butuh pemain, butuh interaksi, butuh sutradara, butuh dan sebagainya. Kalau musik itu istilahnya gue di sini bisa juga nyanyi aja udah hiburan gitu istilahnya. Nah, tapi setelah new normal, setelah kita keluar lagi semua orang keluar rumah, justru kalau menurut gue musik yang terakhir yang jadi bisa kembali lagi normal karena musik itu mengumpulkan massa. Nah, sedangkan COVID itu nggak boleh kumpul massa gitu. Benar. Tapi ada hal menarik sih yang tadi bisa gue highlight gitu kan, kalau ternyata musik adalah hal paling fleksibel pertama ya Kang ya untuk ketika masuk ke pandemi COVID-19 kayak gini. Betul. Nah, Kang, kalau menurut Kak Arman sendiri nih, tanggal 19 Maret kemarin kan konser virtual konser live tapi tanpa penonton. Ya. Itu apakah pertama kalinya Kak Arman ngalamin atau sebelumnya sebenarnya udah pernah gitu? Ya, pertama kali ngalamin kalau yang seperti itu. Maksudnya gini, kita sering juga kalau di TV syuting ada yang nonton cuman kru doang kan sering juga kan. Ya, ada kan kayak gitu, ada juga gitu tanpa penonton. Cuman kan kalau ini tuh udah di apa namanya, di aransemen lah gitu, udah memang mau di Balai Sarbini, ada penonton sekian ribu orang, penontonnya juga udah sold out, udah penuh, tiba-tiba nggak boleh. Nah itu belum pernah. Jadi hari H nggak ada penonton, cuman kru doang ya belum pernah. Cuman kalau pernah nyanyi itu ya pernah lah, di TV kan sering, kalau kayak gitu mah sering. Gitu. Yeah. Cuman yang memang bener-bener udah 3 bulan kan, itu 3 bulan persiapannya tuh 3 bulan, kita rapat ke Trans 7 itu bolak-balik udah 3 bulan lebih malah, rapat dari pertama sih udah dari tahun kemarinnya gitu. Itu tiba-tiba jebret saat itu nggak bisa ya, asik tapi asik sih, ulang tahun ke 26 tahun jadi benar-benar terhighlight banget bahwa 26 tahun disiarkan live di sebuah gedung yang besar terus nggak ada penonton, jadi inget banget tuh 26 tahun. Kang, itu kan persiapannya lama banget. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, waktu itu dapat informasi kalau fix kita nggak ada penonton, itu hamin berapa hari tuh? Sekitar di 5 atau 6 ya, hampir seminggu ya, 5-6 hari, hamin 6 lah, 5. Dan itu rada bukan kalang kabut ya, terutama kitanya, karena ada aransemen lagu yang khusus berinteraksi dengan penonton. Itu yang bingungnya itu ada lagu yang panjang banget, bisa sampai 1 menit, 1 menit setengah kali untuk interaksi dan penonton. Pas mikir, waduh, ada penonton sih gimana ini? Oke, akhirnya mikir lagi kan, beberapa aransemen ada yang akhirnya di aransemen ulang gitu. Bisa dibilang aransemen itu aransemen dadakan, ibaratnya plan B gitu ya Kang ya? Iya, plan B, benar, plan B. Itu yang bisa kita semua mungkin baru tahu nih Kang, kalau ternyata informasi untuk konser tanpa penonton itu 5 hari sebelumnya. Kirain udah
2 minggu, mungkin lebih prepare gitu ya, nggak nyampe ya. Okay, karena memang nyampe. Itu tuh tadinya tuh jadi terus bertahap gitu, bertahap. Dia kan tadinya ya aman ya, Jakarta masih nggak ada apa-apa pandemi. Benar. Terus tiba-tiba makin sini makin bahaya, terus tiba-tiba jebret itu tuh dibatasi penonton tidak boleh, hanya kalau nggak salah cuma boleh 800. Udah gitu terus berjalan lagi, tambah COVID-nya tambah naik lagi jadi 400 orang. Nah terus tiba-tiba akhirnya nggak boleh, akhirnya nggak boleh, tidak diizinkan. Terus akhirnya negosiasi, pihak Trans 7 negosiasi dengan pemerintahan Jakarta. Wah ini ya gimana, kita kan udah persiapannya tuh udah 3 bulan yang lalu gitu, dan yang terlibat tuh bukan Gigi doang gitu, ngerti nggak sih? Tapi banyak banget yang terlibat gitu, udah banyak orang. Nah yaudah akhirnya diizinkan tanpa penonton. Nah itu pun memang terus gitu, jadi bertahap gitu, itu juga bertahap. Oke, itulah tadi ya sedikit sekelumit problematika yang bisa teratasi ya Kang ya, kalau bisa kita bilang kayak gitu kan. Oke, nah Kang Arman kan ini sekarang masih di rumah aja nih Kang. Kalau boleh tahu, tema kita kan juga sekarang tentang tetap berkarya dari rumah. Yap. Di rumah, kalau boleh tahu nih, Kang Arman udah bikin apa aja sih? Bocoran dikit lah. Ya alhamdulillah, Mbak yang baru banget sih yang ngeluarin, bukan Gigi ya, tapi saya Arana Project, Arana Project ngeluarin single baru, lagu Kamunya Kobo Junior. Karena memang ya karena emang ini juga kenapa terjadi, karena memang COVID juga gitu. Jadi sebetulnya tadinya saya udah mau ngeluarin single baru yang Arana Project itu, udah ada lagunya, udah tinggal dikeluarin aja. Tiba-tiba COVID, wah kita langsung mundur, ditarik si single itu. Tapi setelah berjalan 2 minggu COVID-19 ini, wah saya dan pihak Trinity Optima label sama pikirannya, kita nggak boleh stuck nih, kita harus tetap berkarya gitu. Nah akhirnya timbullah ide bahwa mau mengaransemen lagu-lagu yang sudah populer, yang sudah ada di Indonesia dengan akustik gitu. Jadi diaransemen secara akustik. Nah akhirnya pada saat keluar list lagu, ada lagu Kamunya Kobo Junior, saya langsung milih itu, karena buat saya bukan melihat kalau musisi kan angle-nya beda ya, bukan melihat siapa yang nyanyiin, mau cewek, mau anak kelompok anak kecil dan sebagainya, nggak ada. Tapi ini lagunya asik nih, lagunya keren, chemistry-nya bagus. Terus pada saat harus dibikin jadi akustik, ini bisa banget nih lagu ini, pasti diakustikin jadi sebuah warna yang baru. Ya akhirnya mengeluarkan single Kamu itu gitu. Oke, berarti itu alasannya udah kejawab semua ya, Kang ya. Nah, gue juga udah ngeliat video klipnya nih Kang di YouTube gitu kan. Kalau dari kamera ngambilnya juga di rumah, terus juga kalau nggak salah tuh ada suara ecek. Itu kayak dari apa, plastik atau apa mungkin itu, topi saset atau? Jadi idenya memang musik alat konvensional udah pasti ada lah, gitar, bass dan sebagainya akustik ya. Cuman ide dari INR-nya Trinity, kalau bisa sound perkusifnya itu menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Makanya pada saat membutuhkan suara kabasa, itu pakai saset kopi, cek gitu. Terus misalnya butuh ada kayak kayak apa itu, kalau perkusi itu alatnya apa namanya? Itu pas dicoba asbak yang dari besi, dipukul-pukul pakai sumpit, itu ternyata menghasilkan sama soundnya kayak itu. Jadi barang-barang yang ada di rumah bisa aja ngetukin piring, ngetukin gelas yang memang soundnya memang bisa dimasukkan, akhirnya digunakan gitu. Itu piring, gelas, asbak segala macamnya Kang Arman beli dulu, terus di toko nentuin nadanya apa, ya udah seadanya aja gitu di rumah. Itu yang ngerjain sebenarnya bukan saya, itu Ade Averi sebagai arranger. Tapi semuanya itu benar-benar nggak beli, karena kan sekarang untungnya kan kalau komputer itu kan memang mempermudah ya. Jadi sound apapun bisa pokoknya direkam dulu, masukin ke sini, baru di sini digoreng gitu, di apa-apain bisa menjadi sound yang bagus gitu. Ini menarik sih. Dan gue sih baru pertama kali nih Kang ngelihat musik yang dihasilkan dari perkakas, kasarnya perkas rumah tangga ya Kang, bisa dibilang ya. Betul. Dan di aransemen oleh Kang Arman Maulana. Boleh tepuk tangan nih semua penonton. Ini di belakang ada nih Kang, penonton. Penonton bayaran juga tetap. Iya, tetap kita. Dan kalau tadi kita udah
nge-cover di TikTok nih Kang. Mungkin tadi Kang Arman juga lihat kita sempat bikin TikTok tadi. Tapi saya nggak ada suaranya tadi. Oh, nggak ada suaranya, ini gimana sih teknisinya? Nah, lain kali harus ada suaranya kalau nunjukin video TikTok gitu. Langsung aja di-live mau nggak? Iya Kang, sekarang aja Kang kita collab Kang. Mungkin. Ini Kang, aku punya teman per-TikTokan duniawi. Mana? Ini nih, namanya Piala. Oh, yang tadi. Iya, yang tadi. Kang Arman nyanyi, nanti kita nge-cover versi TikToknya. Gimana Kang? Sekarang. Sekarang. Oke. Udah. Oke. Tapi gue dari depan aja ya, nggak enak. Dari depan. Okay. Dari depan. Cuman kita goyangnya waktu refnya nggak apa-apa ya Kang ya? Oke. Oke. Oh, yeah. No. Oh, yeah. Kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat ku sapa dirimu. Oh, merinding buluku, oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat siap padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dari dulu. Oh, nanti aku follow Twittermu. Oh, aku tunggu retweetmu agar aku tahu suka kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku jadi kebalu. Ini mungkin buat sobat tujuh semua yang kepengen nge-cover lagu dari Kang Arman ini, yang kamu ini, kalian bisa nge-cover di TikTok tuh, ngeramein banget, itu seru-seru banget sih. Udah ada banyak nge-cover juga. Kalau kalian kepengen nge-cover juga bisa langsung download TikTok dan ngeliat di TikTok profilnya Kak Dewi Gita. Itu bisa langsung dilihat lagunya, nanti kita bisa nge-cover semuanya kayak gitu. Kemarin sih kalau nggak salah di TikToknya tuh kemarin tuh yang view challenge-nya tuh udah di 700.000 orang ya kalau nggak salah. Nah itu 700.000, nanti setelah kita cover tambah 700.002 Kang, karena kita Oke, Kang Arman, berarti ada nggak sih? Mungkin sebentar lagi kita udah masuk ke new normal, udah mulai bahkan ada nggak sih tips-tips aman dari Kang Arman sendiri gitu buat semua sobat tujuh? Saya kira sih buat saya tidak ada istilah new normal, tidak ada istilah PSBB atau lockdown ya. Selama istilah-istilah itu kitanya sendiri tidak melakukan 3 protokol dasar yang ditetapkan. Pakai masker, jaga jarak, dan hand sanitizer atau cuci tangan. Jadi mau apapun itu istilahnya, mau lockdown, mau new normal, mau PSBB, kalau kitanya bandel, diri sendirinya warga negara kitanya juga bandel,
nggak akan ada efeknya itu yang namanya tadi new normal atau apa. Jadi sebetulnya tidak ada istilah new normal dan sebagainya. Pokoknya kita balik lagi ke sendiri bahwa itu yang harus dilakukan. Karena gini, yang harus disadari adalah corona ini, COVID-19 ini sekarang udah ada di dunia ini dan tidak akan bisa hilang. Walaupun nanti ada obatnya, insya Allah vaksinnya. Tapi sekarang COVID-19 ini udah seperti kayak flu, udah seperti virus flu ada di dunia. Udah seperti misalnya penyakit DB gitu, demam berdarah, udah ada nih sekarang di dunia. Nah kalau misalnya kitanya nggak benar, nggak melakukan protokol yang tadi, ya sama bohong gitu saya bilang. Jadi itu aja. Bener itu bener-bener dari diri kitanya sendiri ya Kang ya. Kalau ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa dibilang bisa membahayakan diri kita kalau kita nggak aware, itu adalah pilihan gitu ya Kang ya. Dari kitanya sendiri. Oke, itu yang di-highlight dari Kang Arman. Dan mungkin buat semua Sobat 7 yang punya pertanyaan buat Kang Arman, bisa langsung aja isi question box di bawah. Nanti bakalan aku tanyain langsung ke Kang Armannya, oke? Sekarang aku mau bacain pertanyaan yang masuk dari akun Instagram. Siapa nih? Coba aku tunjukin dulu ya. Oke. Novita. Kang Arman boleh dong nyanyi lah tadi. Kan udah tadi. Anda tidak mendengar. Coba dibuka sedikit ya. Mungkin tadi Novita lihat gue bukan nyanyi, ngelawak mungkin. Ngelawak itu wah bener-bener deh Novita ya, kebangetan banget. Oke, kita mau coba bacain lagi pertanyaan yang masuk dari question box. Tolong dong ini admin question box-nya ditunjukin. Lagi dipilih bentar ya Kang ya. Boleh. Kira-kira relate sama tema yang kita angkat sore hari ini nih, tentang tetap berkarya di rumah. Kang, itu aplikasinya pakai apa Kang di belakang Kang? Malah jadi kepo nih. Ini kalau saya sih dari dulu digital performance ya, dari dulu. Tapi kalau yang namanya software itu kan sama aja kok software. Yang penting kan ide. Oke, ide dan masalah skill editing dan segala macam itu mungkin pendukung ya Kang ya? Ya, betul. Oke. Ada juga pertanyaan yang masuk dari akun Fitra Novika. Kita mau bacain. Kok bisa awet muda terus Kang? Mangga dijawab. Ini pertanyaan dari hati kayaknya ini ya. Ini pertanyaan ini yang paling sering banget ditanyain. Cuman gue juga sampai detik ini susah bingung ngejawabnya apa gitu, karena saya nggak ada kiat-kiat khusus untuk gue jadi seperti awet muda gini gitu. Nggak ada misalnya gue apalah perawatan wajah, kagak ada, dari dulu gini aja gitu. Maka sampai kadang-kadang sampai ada yang nanya gitu, wah itu pasti kulitnya perawatan banget nih. Gue bilang bener, gue demi Allah, gue tuh ada di toilet gue ya, di kamar mandi gue tuh cuman sabun muka cowok doang, udah itu doang, titik satu doang. Iya, simpel. Kalau misalnya mau show keluar kota juga gue bawa cuman itu doang, satu, udah gitu. Nggak ada perawatan. Terus kalau awet muda apa ya, nggak tahu gue ngomongnya. Mungkin alhamdulillah aja dilahirkan seperti inilah. Oke. Kirain ada yang bilang tanam benang, wah itu nggak bener itu kalian nyinyir. Benang kenur buat main layangan. Iya. Oke. Ada juga pertanyaan yang masuk nih Kang, kita mau bacain dari kelihatan Jeremy. Kang, ada kesulitan selama proses recording? Bikin video klip atau yang ini ya, yang lagu kamu kan maksudnya? Yang kamu iya. Ya bukan kesulitan sih, tapi seru, lucu gitu, seru dan sebuah pengalaman yang baru. Kalau rekaman kayak gini sih tukar-tukaran data emang sebenarnya sih udah biasa ya, sekarang sih udah biasa lah. Dengan adanya komputer tuh sekarang udah dimudahkan gitu. Nah yang lucu adalah video klip sih sebenarnya. Tadi kan pertanyaannya juga video klip. Video klip itu sangat-sangat antik gitu. Belum pernah pertama kali gue bikin video klip yang ngerjain gue sendiri gitu. Memang yang sutradaranya namanya Lando. Jadi Lando memberikan arahan, Kang pokoknya angle dari depan kameranya gini, dari kanannya segini, dari kirinya segitu. Oke, gue kan nggak punya kamera, jadi memakai kamera yang ada handphone dan ada kebetulan gue punya kamera bagus gitu ya, videonya bagus gitu. Ya udah di sisi kanan pakai kamera itu, yang depan pakai handphone, yang kiri ini pakai handphone juga. Nah terus ya udah di take berapa kali. Setelah jadi dikirimin tuh ke Lando gitu, baru diedit. Jadi serunya tuh adalah gue ngerasain banget bahwa ternyata
mengerjakan video klip itu kadang-kadang kita memandang sebelah mata gitu kan. Ini banget gitu, ternyata cukup seru, pelik, susah, ribet, belum percayaan ya kan. Untungnya kan Dewi kan suka make up tuh, jadi kan ada punya lampu gitu kan, lampu buat make up. Nah itu kebayang kalau nggak ada, wah bingung juga pasti kan. Percayaan itu kan perlu kan ya, akhirnya pakai lampu-lampu kayak gitu. Jadi ya seru banget sih. Terus akhirnya dikirim datanya ke Lando, akhirnya jadilah video klip yang ada di YouTube itu. Oke, itu proses yang anti mainstream, belum pernah dilakukan sebelumnya. Betul. Ya. Oke, ini ada juga, ini kurang ajar sih Kang, ngasih challenge Kang orangnya ini Kang. Kang, joget TikTok lagi dong. Kan udah tadi. Udah. Mungkin versi jogetnya doang gitu. Kira-kira oke nggak Kang? Kalau nggak apa-apa sih. Ya enak nggak pakai musik mah. Nah, itu dia masalahnya. Harus lebih pakai musik biar gitu. Barengan sama lu, kon. Yoi. Jalan. Sini, terus. Makasih Kang Arman. Ini TikTok emang bisa bikin candu banget ya Kang ya. Tapi gue lihat Kang Arman ini nge-review bikin video di TikTok juga itu bukan tag pertama ya Kang ya, yang di-upload ya, yang di-upload di Instagram ya. Oh, Berkali-kali itu waktu yang sama Dewi ya? Ya sama Kak Dewi. Iya, itu memang nyobainnya tuh waktu pertama kalinya pas mau diluncurin, makanya ada salahnya gitu. Kalau sekarang kan udah hafal. Nah, itu sekarang udah jadi seru gitu kan. Oke deh, ya udah. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Sobat 7 yang bisa kita bacain biar dijawab langsung sama Kang Armanya, mumpung lagi live di Sobat 7 Kepo episode ketiga ini. Ya, ini pertanyaan terakhir, lagi dipilih yang paling sesuai sama yang kita angkat nih. Ya, itu. Tunjuk. Ya. Kang Arman. What the big thing yang big things yang akan di-shoot launch dengan Gigi yang akan dari Gigi ya? Berarti yang sama Gigi ya? Dari Kang Arman mungkin ya? Nggak apa-apa sih ya. Jadi kalau dari saya sih yang jelas sekarang kan lagi syuting promo ini kan, promo lagu kamu ini. Setiap hari saya diwawancara sama TV kayak begini, radio itu asli setiap hari udah jalanin saya 2 minggu kayak begini. Mantap. Gitu ya. Nah kalau Gigi sih adalah mendigitalisasikan album-album yang belum terdigitalisasi, karena kan album kita banyak banget ya. Nah ada beberapa album yang memang belum didigitalkan. Kemarin kita udah meeting sama yang ngurus digitalnya. Insya Allah secepatnya akan didigitalkan. Kita juga akan umumin. Udah gitu akan bikin podcast juga. Akan bikin banyak lah konten-konten yang menarik di YouTube channelnya Gigi, di Instagramnya Gigi, di Facebooknya Gigi, di media sosial aja pokoknya. Gitu. Oke, itu tadi udah kejawab ya. Semoga udah tidak penasaran lagi. Dan kita sih berdoa semoga apa yang direncanakan Kak Aaron bisa lancar gitu kan. Walaupun pandemi ini bisa dibilang membuat kita tertantang ya Kang ya, untuk semakin kreatif dan lebih inovatif lagi ya. Amin, amin. Harus. Oke, ya udah. Thank you banget Kak Arman udah ngeluangin waktunya buat sama-sama di Sobat 7 Kepo. Sehat-sehat terus ya Kang ya. Amin, kalian juga sehat-sehat terus ya. Thank you. Pokoknya didoain stay healthy terus. Amin. Ya, amin. Salam buat keluarga di rumah ya Kang ya. Makasih banyak. Dadah, selamat sore. Sore. Itu dia keseruan join live bareng sama Kang Arman di Sobat 7 Kepo episode yang ketiga maksudnya. Kita tadi ngebahas tentang tetap kreatif saat pandemi. Nah, kita nanti bakalan juga nih punya event-event digital lain yang bisa banget buat kalian ikutin semua Sobat 7. Kita ada live Instagram Sobat 7 Kepo yang live setiap hari Rabu jam 5 sore. Di minggu depan, tanggal
lah minggu depan lah pokoknya ya, hari Rabu jam 5 sore itu kita bakal membahas tema tentang jelajah alam Nusantara. Ulangi, kita akan membahas tema tentang jelajah alam Nusantara. Oke. Kayak choir ya. Dan besok hari Kamis ini yang terdekat banget, kalian bisa langsung aja daftarin diri kalian, terutama buat yang punya persiapan untuk punya anak atau mungkin orang tua, moms and dad, young dad gitu kan. Mama muda, papa muda, bisa kalian langsung aja ikutin, udah cukup. Menghadapi mendampingi si kecil menghadapi new normal. Cara daftarnya gampang banget, langsung aja klik di trans7.co.id/kamisasik. Nanti kalian bakalan kita invite untuk join di Zoom sharing yang bakal dimulai dari jam 1 siang sampai jam 2 siang. Bareng sama Intan Erlita MC, seorang psikolog, dan juga dimoderatorin langsung sama Kang Oo alias Kang Taufik Irmansyah selaku news presenter dari redaksi Trans7. Oke, itu dia tadi keseruan kita. Hah? Oh, gratis. Apa bayar? Gratis. Semuanya gratis. Asik. Oke. Suka emang harus ya. Oke. Makasih banyak Sobat 7 yang udah ngeluangin waktunya buat join di Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di Sobat 7 Kepo minggu depan. Dadah, nggak mau. Dadah. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu luar